Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Law Channel. Kali ini dalam konten saya akan menyampaikan prospek tentang pekerjaan untuk masa muda dan masa pensiun. Yaitu masalah yang berkaitan dengan bisnis properti, ya. Bagaimana menjadi pengusaha properti pemula itu, ya. Maka saudara harus mempersiapkan, yaitu saudara yang pertama-tama yang perlu saudara persiapkan adalah modal. Ya, mudah-mudahan saudara sudah siap modal. Modal tidak harus yang triliun atau miliar. Cukup misalnya saja di bawah kurang lebih 1 M, ya. Saudara bisa memulai bisnis properti. Ya, bisa sebagai calon pengembang atau membeli lahan atau jadi broker. Nah, ini tinggal di mana saudara akan memilih posisi yang cocok untuk saudara. Yang kedua, harus melakukan riset. Saudara harus mencari riset lebih dulu, penelitian lokasi. Lokasi ini ke depan kira-kira 5 tahun lagi mau dibangun kampus, sekolah, mau dibangun perkantoran, kita harus tahu itu lebih dulu. Jadi akan lebih modal kita bisa akan berkembang secara cepat, mendapatkan cuan keuntungan nantinya. Ya. Selanjutnya saudara setelah melakukan riset tersebut, termasuk riset pasar itu, ya, untuk mengikuti pelatihan. Jadi saudara harus tahu ilmu tentang bisnis properti ini. Ada ilmunya, yaitu ada kursus kilat, ya, dan panduan diberi buku-buku, yaitu tentang pelatihan bagaimana menjadi pengusaha properti. Ya, biasanya di kota-kota provinsi tertentu, Jakarta, Semarang, Jogja, Solo, dibuka, ya, tentang pelatihan-pelatihan tentang bisnis properti ini. Ini penting ini, ya, untuk diikuti, ya. Jadi saudara harus punya ilmu untuk mencari cuan dari bisnis properti ini. Selanjutnya, saudara tadi saya sampaikan di muka, untuk memilih lokasi yang sangat tepat, ya. Jangan sampai tanah itu tanah yang bergerak, tanah yang retak, tanah yang mudah longsor, ya, dan sebagainya. Ini harus bisa dihindari. Cari tempat yang datar. Kalau itu misalnya agak perengan tapi tanahnya tanah padas, itu bagus, ya. Selanjutnya, memilih partner pengembang yang lain yang terpercaya. Jadi pengusaha properti ini harus punya partner pengusaha properti yang lain. Ya, kita saling tawar-menawarkan apa modal kita yang akan kita tawarkan. Apakah itu hotel, ataukah itu mall, ataukah itu perumahan, atau kos-kosan, dan lain-lain. Ya, jadi yang penting laku. Ya, kalau kos-kosan ya fee-nya mungkin agak sedikit, ya, itu diterima kalau itu memang jadi rezekinya. Ya, nanti sambil jalan dapatkan rezeki yang besar, yang harganya mungkin miliaran, dapat komisi yang besar.
Selanjutnya, saudara harus memanfaatkan media sosial. Untuk apa? Untuk menyebar iklan, menyebar promosi dagangan kita. Ya, kita punya desain rumah, gambar kita masukkan ke media sosial. Ya, misalnya melalui Facebook, melalui Instagram, ataukah melalui media-media yang lain ya. Itu akan mempercepat untuk pemasaran. Kalau kita one by one, kita harus nemui orang satu persatu, waduh capek. Kalau pakai media itu sekali diupload bisa seluruh dunia membaca ya. Ya, orang Jakarta tahu-tahu beli apartemen di Semarang ya, bisa saja karena lihat iklannya itu cepat. Kalau menawarkan satu persatu yang mau beli gimana? Orang begitu banyaknya berjuta-juta. Itu kan era modern harus melalui media sosial, yaitu dengan cara pasang iklan ya. Selanjutnya, kalau saudara mau jadi pengembang, harus dipersiapkan legalitas tentang surat-surat tanahnya, itu harus dicek and recheck ya, harus asli, jangan sampai tanah itu masih jadi masalah ya. Selanjutnya, saudara harus memahami minat pasar ya. Minat pasar ini kalau tahun 25 ini apa ya minat pasarnya? Mungkin ada minat pasar yang karena ini musim penghujan ya, tipe-tipe rumah yang mungkin bisa bagus untuk yang berdekatan dengan hujan misalnya. Selanjutnya, perlu saudara mengembangkan market design ya. Jadi mengembangkan rencana pengembangan perumahan ya, gambaran market ya. Untuk pemasaran saudara mempunyai rencana desain rumah yang bagus bagaimana ya, sesuaikan dengan anak muda atau orang yang tua atau tua muda cocok dah. Ini feeling saudara dengan tim kerja saudara ya. Selanjutnya, dalam pengembangan desain itu akan meningkatkan harga jual nantinya kalau itu desain saudara bagus ya dan kuat. Selanjutnya, teknik marketing ya. Teknik marketing rumah yang bagus ini perlu dipromosikan selain melalui media sosial, juga melalui partner, teman-teman makelar ataupun broker yang lain-lain. Tapi harus hati-hati ya, kita harus feeling ini orang baik atau enggak bisa kelihatan ya. Selanjutnya, perlu dalam teknik pemasaran itu iklannya harus menarik. Kalau itu rumahnya misalnya aja di kota Semarang, market saya mau seluruh Indonesia, maka saya harus membuka agen. Misalnya agen saya buka di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Bali, di Medan dan lain-lain ya. Juga melalui maklar, yaitu antara paguyuban kenalan dari media sosial maupun komunikasi perkenalan antar kawan dengan kawan. Selanjutnya, cara memulai bisnis properti ya. Cara memulai bisnis properti itu yang pertama itu harus memanfaatkan media sosial. Ini adalah penting sekali untuk bagaimana produk Anda cepat laku dijual, itu adalah melalui media sosial.
Selanjutnya, apa itu bisnis properti? Ya, bisnis properti adalah suatu usaha yang bergerak di bidang properti, bangunan, dan tanah dengan cara jual beli ataupun sewa. Ya, jangan kita beli tapi nggak tahu tujuannya. Ya, itu harus kita jelas tujuannya untuk apa, keuntungannya kira-kira diprediksi bagaimana, kita harus punya gambaran. Jadi tujuan bisnis properti itu apa? Untuk mencari keuntungan. Ya, kita ada modal. Kalau modal uang kita bisa beli tanah, bangun perumahan. Kalau tidak ada, kita sebagai broker, sebagai agen marketing. Nah, itu sesuaikan dengan modalnya masing-masing. Selanjutnya, bisnis properti ini juga menjanjikan prospek ke depan. Bagi orang-orang yang mau pensiun, biasanya banyak yang terjun di bidang bisnis properti, tetapi tidak menanamkan modal, tetapi yaitu berdasarkan pengalaman, yaitu jadi broker, ya, agen, ya, menawarkan rumah, tanah dengan cara menawarkan lewat media sosial. Maaf. Selanjutnya, maaf. Selanjutnya bahwa bisnis properti itu sangat menjanjikan dan risikonya sangat rendah. Ya, keuntungannya bisa banyak. Bisa saja seorang broker, ya, dengan modal keahlian dan pengalaman, ya paling pada pertemuan kita menyiapkan kopi, snack, ya. Tapi kalau jadi, bisa saja hari ini jalan kaki, besok naik mobil mewah. Ya, misalnya saja karena laku. Kita tawarkan orang lain nggak kelaku-laku. Ada orang yang berminat, sekali datang lihat lokasi, cocok, harganya deal, jadi dibeli. Nah, ini rezeki dari Tuhan, ya. Demikian saudara-saudaraku semua, semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan saudara untuk menambah cuan. Terima kasih, sampai jumpa pada konten Sandi Sularso yang akan datang. Thank you, see you again, sampai jumpa kembali.